بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 9 Makassar, terima kasih banyak Pak telah bergabung di Zoom meeting kita ini. Yang terhormat Ustadz Hambali, guru-guru sekalian yang sangat luar biasa di sini, ada Bu Sahdania, ada Bu Mutahara, ada Bu Sunawati, ada Bu Suharni, ada Pak Safri, dan Hambali sendiri, terima kasih banyak telah bergabung. Saya sangat berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa berpahala, bernilai ibadah di sisi Allah. Terus yang kedua, terima kasih kepada anakku sekalian yang telah hadir. Ada Adinda, kemudian ada Melani, ada Evi dan kawan-kawan ya. Ada Ismail Marsuki juga ini saya lihat ini yang menyala videonya. Ya, kalau yang lain Mulis Sakir ini di mana orangnya nih? Mulis Sakir minta tolong dinyalakan videonya nah. Ada Marwa ya. Melani, oke, Evi ya. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu bisa istiqomah. Istiqomah artinya selalu kita lakukan setiap Jumat. Jadi ini hal kecil tetapi bisa bernilai besar. Iya. Bisa bernilai besar. Dan ini insya Allah bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, untuk efisiensi waktu saya persilahkan barangkali kepada Bapak Kepala SMK Negeri 9 Makassar untuk memberikan sepatah kata, mungkin 3-5 menit saja Pak. Ya, saya persilahkan Pak Muhyiddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini tanggal 26 Februari kita masuk pada literasi terakhir di bulan Februari 2021.
Saya berharap anak-anakku sekalian tolong ditingkatkan, dan bagi teman-temannya yang tidak sempat bergabung, insya Allah kita ajak mereka supaya di dalam kegiatan ini adalah kegiatan peningkatan atau intens untuk pembinaan karakter. Saya yakin yang hadir pada kesempatan ini, khususnya anak-anakku sekalian, itu sudah kita lihat bahwa salah satu bentuk pembinaan karakter adalah hadir di Zoom ini, hadir melalui kegiatan Zoom ini yang sudah ketiga kalinya kita bisa pantau. Dan sekali lagi saya mohon dukungan ibu bapak termasuk wali kelas, ya, wali kelas hadir ya di tempat ini ya untuk sama-sama anak-anak kita mengingatkan dan membantu dalam hal proses pembinaan karakter, khususnya literasi Al-Quran. Saya ingin mengajak kepada semua unsur pimpinan, ya, tidak selamanya nanti adalah kepala sekolah yang hadir. Mungkin yang lakukan adalah Wakasek kurikulum, Pak Suwardi membuka. Setelah itu selanjutnya Wakasek sarana, Pak Sida, Wakasek kesiswaan, khususnya yang lebih ini berperan sebenarnya adalah Wakasek kesiswaan ini yang harus memonitor dan melakukan persiapan-persiapan dalam rangka melihat keaktifan anak-anak kita. Saya berharap mulai dari unsur pimpinan Wakasek sampai ketua-ketua jurusan, Kafro, dan wali kelas ikut bersinergi. Saya paham bahwa kegiatan ini agak terbatas kita masuk di Zoom ini, tapi saya mengajak, ya, saya mengajak kepada seluruh sivitas SMK Negeri 9 Makassar. Bukan hanya anak-anak kita yang aktif, tetapi mari kita memberikan contoh, memberikan keteladanan. Kapan lagi? Ya, sekali lagi saya mohon kepada unsur pimpinan, para Wakasek, para ketua-ketua jurusan, agar ikut berperan aktif, menjadi contoh di hadapan anak-anak kita. Ini mohon maaf kalau saya agak keras sedikit, karena sepertinya memang saya melihat ada cuekisme. Ada cuekisme dalam kegiatan seperti ini. Mohon para unsur pimpinan diperhatikan ini, karena ini adalah barometer kita untuk menjadikan bahwa kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai ketua jurusan, dan sebagai wakil kepala sekolah, kita harus terdepan memberikan contoh. Ya, bukan selama ini sudah bagus. Nah, namun di kegiatan literasi ini, insya Allah mungkin memang nanti akan kita formulasi ini terkait dengan kuota yang terbatas. Terus ini nanti ke depannya kalau sudah tatap langsung, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, kita formulasi, tidak bergantung kepada kepala sekolah. Ya, ada bidang-bidang tertentu yang hidup bersinergi. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, saya mohon, saya paham bahwa dengan segala keterbatasan, termasuk dari segi pembiayaan kuota ini, tapi itulah nilai ibadah. Saya kira dengan ikutnya ini, mendengarkan arahan dari Pak Ustadz, Pak Hambali ini adalah salah satu narasumber kita yang kompeten. Mari kita jadikan petua-petua itu lebih meningkatkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Kemarin ada penekanan memang dari pihak distrik, seluruh kepala-kepala sekolah untuk melakukan absensi, ya, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Hari ini saya sebenarnya harus bersama-sama tim dari distrik dalam hal ini Pak Kadis menuju Sinjai, menuju Bulukumba, tapi saya melihat bahwa penting juga kegiatan ini saya hadiri, dan juga besok ada kegiatan saya hari Sabtu di Balik Jiwa, sehingga saya harus menunda perjalanan ini ke ini. Karena ini saya melihat
berangkat ke sana hanya pendukung. Relevansinya adalah bagian daripada pendukung. Tapi ini adalah penting sebagai pembinaan karakter untuk anak-anak semua. Jadi saya berterima kasih sekali, khususnya anak-anakku yang hadir ini ataupun yang baru tampil, tapi sampaikan salam saya kepada orang tua kalian bahwa kegiatan ini penting, Mak. Penting untuk mendengarkan. Saya paham ini memerlukan biaya, tapi biarlah biaya itu mungkin kita bisa menyadari bahwa kegiatan seperti ini sangat penting. Ya, ketimbang kita pakai untuk WA yang TikTok, yang ini jauh lebih penting. Apalagi Pak Hambali ini sudah menyiapkan materi-materi yang kekinian, materi-materi yang sangat bagus, sehingga melalui kegiatan ini kita semakin merekatkan diri, semakin memperdalam persaudaraan. Terakhir saya ingin sampaikan kepada anak-anakku khusus kelas 3, ya. Khusus kelas 3 itu yang tidak lama lagi akan melakukan ujian sekolah dan ujian kompetensi, tetap menjaga SOP. Kalaupun datang di sekolah dengan tidak berpakaian seragam, saya mohon kalau tidak ada gurunya atau kebetulan sibuk, mohon berkoordinasi dengan guru-gurumu yang ada dalam hal ini, yang piket yang telah diatur oleh Wakasek kurikulum. Saya berharap untuk anak-anakku sekalian kelas 3 tetap jaga SOP, karena para guru-guru juga ini mengalami kesulitan kalau ada hal-hal yang berkaitan praktek. Jadi marilah kita jalin kerjasama, nah, termasuk melalui literasi ini. Ada hal-hal yang kita mensinkronkan, yang sampaikan ada melalui literasi ini. Saya kira besar harapan saya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan ini Zoom. Saya kira sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala SMK Negeri 9 Makassar atas arahan yang diberikan. Baik, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian, kita melangkah ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diikuti oleh seluruh siswa peserta yang hadir. Ananda Adinda? Ya, Pak. Adinda? Ya. Ya. Sudah siap? Iya. Ya. Saya persilakan kepada Ananda Adinda Cara Salsabila kelas 12 1 untuk silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka baqi'un nafsaka ala aswarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Is'awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربط على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتاتا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Alinda Tiara Salsabila. Ya, terima kasih telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, Anda sekalian, patut senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ayuhal kiram rahimakumullah, kembali diamanahkan bagi saya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan literasi Al-Quran yang sudah menjadi kegiatan rutinitas kita setiap Jumat. Dan ini merupakan sebuah kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan bagi kita semua. Ayuhal kiram rahimakumullah. Jadi saat ini saya dalam keadaan berdiri, cari jaringan yang bagus. Jadi dalam Quran surah Al-An'am, tepatnya pada ayat 102, di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya? Karena banyak manusia yang mempertuhankan sesuatu selain daripada Allah. Jadi di dunia ini tidak sedikit orang yang mempertuhankan sesuatu yang tidak layak dia pertuhankan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikumullahu rabbukum."
Jadi dia katakan, aku ini adalah Tuhan kalian semua. Jadi saya ulangi bahwa dia perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak sedikit selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mempertuhankan jabatannya. Banyak orang yang mempertuhankan profesinya dan lain sebagainya. Yang memang tidak layak, yang hakikatnya tidak layak. Sesuatu yang ada di dunia ini untuk dipertuhankan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya ini Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kalian. Huwallazi la ilaha illa Tuhan selain dia. Ya, kalau dalam surah Al-Ikhlas jelas Allah katakan, qul, katakan bahwa Allah itu ahad. Huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat ketergantungan kita. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya dalam Quran surah Al-An'am itu, khaliqun kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan alam semesta, baik yang berkaitan dengan kehidupan, ataupun berkaitan dengan manusia itu sendiri. Jadi semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kata Allah, fa'buduhu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam kelanjutan ayat itu, fa'buduhu. Maka hambakanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyuhal kiram rahimakumullah, menyeru kita untuk menghambakan diri kita semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah? Ya tentu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Terutama dalam hal melaksanakan sholat. Karena kewajiban yang paling wajib di antara perintah-perintah Allah, di antara kewajiban-kewajiban yang lain adalah sholat. Tidak ada gunanya ya kebaikan yang kita lakukan di dunia ini jikalau kemudian kita tidak melaksanakan kewajiban pokok ini, kewajiban utama ini, yaitu sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya as-sholatu miftahul khair. Bahwa salat itu adalah kunci kebaikan. Jadi meskipun kita melakukan banyak kebaikan di dunia ini,
tapi tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, maka di hadis yang lain dalam sebuah mafhum hadis dikatakan bahwa yang pertama-tama kali dihisab nanti, yaumul hisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka baiklah semuanya. Tapi ketika sholatnya tidak baik, ya, maka akan menjadi buruk yang lainnya. Jadi salat ini perkara yang urgent dalam kehidupan kita. Apalagi yang sangat sibuk berprofesi sebagai pendidik, ya, sungguh suatu kerugian yang besar jikalau kemudian amal jariah kita, lalu kemudian ia menjadi baik, berprestasi, berguna bangsa dan negara. Lalu kemudian kita tidak memberikan nilai apa-apa pada kita. Disebabkan karena perkara yang satu, karena tidak melaksanakan sholat. Jadi seorang guru sangat mulia, karena pahalanya akan mengalir secara terus-menerus. Ketika orang yang ia didik itu menjadi baik, menjadi soleh, ia akan menjadi amal jariah. Disebabkan karena kita mendidik anak, lalu kemudian anak itu menjadi baik, kehidupannya menjadi cerah. Tentu implikasinya kepada kita adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sungguh sangat luar biasa ruginya kita sebagai seorang pendidik, manakala yang seharusnya amalan jariah itu kita peroleh, lalu kemudian tertahan disebabkan karena kunci yang kita miliki itu kita tidak miliki. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa amalan kebaikannya itu seperti fatomorgana. Kelihatan dari jauh ada amalan kebaikan itu. Tapi kita tidak bisa nikmati disebabkan karena terhalang. Di dunia ini kita lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, untuk itu sholat ini perlu kita tanamkan, ya, harus ya kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Ya. Kalau orang sudah berumur, ya, duduk di sekolah SMA, SMK, itu sudah terbebani hukum. Baginya tidak lagi dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Jadi Anda sekalian, kalian itu sudah berumur di mana ketika melakukan keburukan sudah dicatat. Dan ketika melakukan kebaikan juga sudah dicatat. Artinya bahwa sudah terbebani hukum. Ketika tidak sholat, berdosa. Ketika sholat, insya Allah akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini merupakan kewajiban utama. Dan alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada niat untuk membangun masjid. Amin. Ya, sudah lama kita ini, ya, sudah lama kita niatkan ini agar di sekolah kita punya masjid. Ya, sudah lama. Mudah-mudahan ya di masa kepemimpinan Bapak Letrandes Muhyiddin ini, ya, masjid ini terbangun. Sungguh sangat luar biasa. Amin.
Amin, amin. Ketika di tangan Bapak ini terbangun masjid. Luar biasa, amal jariahnya mengalir secara terus-menerus. Dimanfaatkan oleh anak-anak kita tanpa putus. Tanpa putus. Ya. Tidak ada nilainya kesuksesan yang kita raih di dunia ini jikalau seseorang itu tidak melaksanakan sholat. Tidak ada. Jadi inti kesuksesan ini ya apabila seorang hamba itu ya melaksanakan sholat. Ya, minimal ya 5 kali sehari semalam. Ayuhal kiram rahimakumullah, yang kita laksanakan itu bukti akan dirinya kepada Allah. Coba kita perhatikan. Ya, coba kita perhatikan ayuhal kiram rahimakumullah. Ketika kita ingin memulai melaksanakan sholat, kita berdiri berniat. Lalu kemudian kita mengangkat tangan. Ya, kita mengangkat tangan seraya melafazkan Allahu Akbar. Berdirinya kita menghadap ke kiblat. Lalu mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah simbol bahwa kita mempasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa kita ini adalah sebagai seorang hamba. Ayuhal kiram rahimakumullah. Jadi di yaumul hisab nanti banyak orang yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Jadi di antara manusia itu kelak nanti di hari kemudian ada manusia yang tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan ada manusia yang tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Dan ini sangat bahaya, ayuhal kiram rahimakumullah. Manakala kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengakui kita sebagai seorang hamba, tidak mengakui Nabi kita, tidak mengakui kita sebagai umatnya. Nah intinya dalam salat itu kita pasrahkan diri kita. Kita angkat tangan kita seraya mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar semuanya. Setelah itu kita ruku. Apa simbol ruku itu? Ayuhal kiram rahimakumullah. Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Dan itu merupakan ciri-ciri dirinya sebagai seorang hamba. Dia senantiasa melakukan penghormatan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sangat luar biasa berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita nikmati di dunia ini. Dengan rukuknya kita itu merupakan satu bentuk penghormatan kita kepada Allah, dan ini ciri kedua sebagai seorang hamba. Setelah ruku, apa yang kita lakukan setelah ruku? Ayuhal kiram rahimakumullah. Kita bersujud kepada Allah. Apa simbol sujud dalam salat itu? Ya, itu adalah bentuk bahwa kita ini adalah manusia yang sangat rendah di sisi Allah. Kita ini terbuat dari tanah yang setiap harinya kita injak. Terbuat dari bahan tanah yang setiap hari kita injak. Sehingga kita ini rendah sebenarnya. Yang dari itu, ayuhal kiram rahimakumullah, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kerendahan kita, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang kemudian diciptakan dari tanah. Supaya kita mengingat bahwa hakikatnya ini kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bersujud? Ini kepala ini, Bapak. Kepala ini.
kepala ini yang kemudian sampai ke tanah. Sebagai bentuk pengampunan. Kenapa? Karena dari sinilah asal mula kemaksiatan. Dari pikiran seseorang, ya, dimulai dari pikiran seseorang bisa bermaksiat. Ya, bisa bermaksiat. Nah, sebentar saya colek itu temanku. Itu mulai dari pikiran. Ya. Sebentar saya ambil itu. Saya ambil itu uang. Sebentar saya curi itu barangnya orang. Itu mulai dari pikiran. Sebentar saya tipu itu orang. Nah, itu mulai dari pikiran. Jadi di dunia ini yang kita inginkan bukan banyaknya. Buat apa banyak tetapi tidak berberkah? Kalau tidak berberkah, justru menjadi masalah dalam hidup kita. Sehingga dalam salat kita, ketika kita duduk di antara dua sujud, yang merupakan simbol keberkahan, kita minta kepada Allah, agar apa yang Allah rezekikan kepada kita itu, Allah beri rezeki, kemudian rezeki yang ia miliki itu tidak mengantarkan dia pada kebahagiaan, tidak mengantarkan dia hari yang ada masalah, sehingga keberkahan yang kita minta. Setelah itu apa lagi yang ada dalam sholat itu? Setelah kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud yang kesemuanya itu memiliki makna yang sungguh sangat luar biasa, adalah bahwa di dalam salat itu juga kita mengucapkan salam di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Itu simbol bahwa di dunia ini kita tidak sendiri. Ada saudara-saudara kita, baik saudara itu merupakan saudara yang sebenarnya, maupun ya saudara-saudara muslim kita. Ada saudara-saudara kandung kita, ada juga saudara-saudara disebabkan karena ya kita seakidah, seiman. Maka tidak dibenarkan saling berselisih, saling bertengkar, saling sikut menyikut, ya disebabkan karena sesuatu kita sikut teman kita sikut teman di sebelah kiri kita bersaing, menjatuhkan teman kita, saudara kita yang lain. Nah, ketika demikian hakikatnya, maka sholat yang ia laksanakan itu ya tidak memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Oleh karena itu 5 pokok ini, ya, pahami bahwa di dalam pelaksanaan sholat itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya sekedar kegiatan rutin 5 kali sehari semalam, ya selain memang bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara gerakan-gerakan sholat itu pula mengandung makna untuk kita bawa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayuhal kiram rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat itu mengatakan, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap harinya dalam kehidupan ini mengurus kita. Itu yang perlu kita sadari. Karena tidak sedikit orang tidak merasa diurus oleh Allah. Sehingga ia lupa bersujud. Seakan yang mendatangkan rezeki itu adalah hasil usahanya. Seakan apa yang ia miliki itu
semuanya disebabkan karena hasil usahanya. Padahal pada hakikatnya ayyuhal kiram rahimakumullah, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti bahwa kita ini diurus oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempergelirkan siang dan malam. Kira-kira bisa kita itu atur siang dan malam, ayyuhal kiram rahimakumullah? Tidak bisa kita. Hanya Allah yang bisa mempergilirkan malam dan siang. Jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau mengurus kita, atau seandainya bahwa di dalam kehidupan kita ini biar malam saja terus, adakah kehidupan? Jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menetapkan bahwa dalam kehidupan ini waktu itu hanya malam terus, atau sebaliknya, jikalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menetapkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini siang terus saja, itu bukti bahwa kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sangat sepele saja. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Siapa yang menciptakan rasa ngantuk itu? Kita tidak bisa menciptakan rasa ngantuk. Nah, ketika Allah cabut rasa ngantuk itu, bisa kita tidak istirahat, tidur? Tidak bisa. Kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setelah kita bangun, kita kembali cari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Jadi itu hal yang harus kita sadari, bahwa pada hakikatnya kita ini semua diurus. Makhluk yang ada di dunia ini ingkar kepada Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau semua manusia ini taat kepada Allah, dia tidak bertambah kekuasaannya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita salat hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah, menginginkan kita tidak tergelincir dalam nestapa, dalam keburukan, dalam penderitaan, baik penderitaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu mari khususnya amalan sholat ini senantiasa kita jaga, karena kalau dalam sebuah kampung, ukurannya baik dan tidaknya satu kampung itu dilihat rutinitas satu kampung itu, apakah dia melaksanakan salat atau tidak. Sebelum kita menyuruh anak-anak kita melaksanakan salat, kita dulu ini sebagai teladan, contoh yang melaksanakan sholat. Karena tidak mungkin, siapa tahu kita kena ayat yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Apa yang ia perintahkan kepada orang tidak dilaksanakan. Ini sangat keras siksaan Allah bagi orang-orang yang mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, menyuruh sesuatu yang pada hakikatnya dia sendiri tidak laksanakan. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, insyaallah semoga pandemi ini cepat berakhir dan kegiatan tatap muka di sekolah cepat kita laksanakan. Masuk di sekolah, mari ramaikan musalla, jikalau kemudian musalla itu jikalau kemudian masjid itu belum terbangun. Tapi mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak agar pembangunan masjid yang sudah dirancang oleh Bapak Kepala Sekolah beserta dengan yang lainnya bisa terwujud secepatnya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Tapi setelah dibangun, anak-anakku sekalian harus ramaikan itu, harus diurus itu. Ini sudah ada niat baik, sudah lama kita rancang, tapi ini mungkin baru terrealisasi. Semoga
Dan inilah mungkin ya apa yang saya sampaikan, hikmah literasi Al-Quran, yang pada kesimpulannya bahwa salat itu penting. Tidak ada gunanya manusia itu kalau tidak salat. Tidak ada gunanya, ayuhal kiram rahimakumullah. Tidak ada gunanya. Dan orang yang sudah berumur 50 tahun, yakinlah bahwa kalau kita lihat parameter umur Rasulullah, maka tinggal 13 tahun lagi dia tinggal di dunia ini. Orang yang sudah berumur 40 tahun, maka yakinlah tinggal 23 tahun ia tinggal di dunia ini. Kalau parameter umur Rasulullah. Bagaimana kalau dipercepat? Karena itu rahasia Allah, inilah kita takutkan. Dalam keadaan kita tidak ada bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kemudian, sungguh sangat merugi kita. Penyesalan yang tiada tara. Oleh karena itu, mari jejak di sekolah, jejak kebaikan kita tanam itu, yang kelak nanti di hari kemudian kita panen, kita petik hasilnya. Insya Allah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, luar biasa hikmah literasi yang dibawakan oleh Ustadz. Kembali, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di kegiatan literasi. Silakan Pak Sapri. Terima kasih Kakanda Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang indah ini kita banyak sekali amalan-amalan, terutama di hari Jumat ini. Kita tadi sudah membaca surah Al-Kahfi. Dikatakan dalam sebuah mahfuz hadis, siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka akan diterangi cahaya nur antara dua Jumat. Membaca surah Al-Kahfi juga 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu dikatakan dalam sebuah dalil maupun hadis bahwa akan terlindung dari fitnah Dajjal. Kita tahu sekarang ini sudah mulai fitnah-fitnah Dajjal kehidupan ini sudah mulai. Jadi alhamdulillah melalui literasi Al-Quran ini membawa kita untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Selanjutnya sebelum kita berdoa, mari kita senantiasa mengajak pribadi saya untuk senantiasa banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan juga dalam hadis dalam sebuah riwayat bahwa ada orang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, bahwa kenapa saya ini kebun saya selalu kering. Ada yang orang keduanya itu kenapa tidak punya keturunan, yang ketiganya dia tidak sampai memiliki pekerjaan. Maka jawaban yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Ternyata dengan memperbanyak istighfar itu akan mempermudah hajat-hajat kita, insyaallah. Oleh itu mari kita banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, mempermudah hajat-hajat hidup kita, dan senantiasa mendatangkan sakinah kepada kita. Baiklah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kami hamba yang senantiasa mengingatmu, ya Allah. Senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajasi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal.
Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian yang telah hadir bergabung, utamanya Ustadz Hambali yang telah memberikan kita literasi, kemudian yang sangat luar biasa Ananda Adinda Tiara Salsabila, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau live, kami persilahkan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.